Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fauziah dari kelas B3 non-reguler 2018 PGSD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi tata krama. Tata krama atau biasa disebut sopan santun telah menjadi bagian dalam hidup. Contohnya nih, pada waktu kita masih kecil, kita diajarkan bagaimana caranya makan, minum, menyapa, menghormati orang lain, dan berpakaian. Nah, eh, inilah salah satu tata krama atau sopan santun. Lama-kelamaan, perilaku inilah yang akan menjadi suatu kebiasaan. Tata krama atau kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Jadi kesimpulannya, bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Kemudian, tata krama terdiri atas kata, tata, dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama yaitu sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama berarti adat, sopan santun, atau kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipe kedondong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanya polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji, suka dendam, egois, dan suka menyakiti hati. Nah, ada juga manusia yang bertipe durian, penampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buahnya terasa lebih enak kalau dimakan. Makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula, makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama-sama merugikan. Nah, di sini ada macam-macam tata krama. Tata krama pergaulan yang berlangsung berhubungan dengan komunikasi, yang dimana komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kemudian ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama itu, berperilaku kepada orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Nah, dalam artian jika ingin dibaikan atau kita ingin dibaiki nih sama orang lain, kita sendiri harus baik juga kepada orang lain itu, atau bisa disebut timbal balik ya. Nah, yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan. Setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Bisa diartikan misal nih, ada anak lahir kembar, tapi sifatnya tidak mungkin sama, pasti ada perbedaan dalam setiap orang. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang, makin kenal makin sayang, tak kenal makin tak sayang. Nah, selanjutnya ada tata krama bicara. Yang pertama itu berkata perihal lidah. Jadi maksudnya itu jangan menyinggung perasaan,
sebaiknya sebelum kita berbicara kepada orang lain, hendaknya kita itu, dipikirkan dulu apakah akan menyinggung orang lain atau tidak pembicaraan kita. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Nah, jadi kayak jika orang lain sedang berbicara kepada kita, sebaiknya kita jangan memotong pembicaraan sebelum orang lain itu berbicaranya, atau akan apa yang akan disampaikannya itu sampai tuntas, seperti itu ya. Yang ketiga itu, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Misalnya, ketika kita berbicara dengan orang lain yang lebih dewasa atau orang tua nih, kita itu harus hormat. Kemudian ketika kita berbicara dengan teman sebaya, nah kita itu harus eh, sama gitu perkataannya, misalkan ya sopan setidaknya ya. Dan ketika kita berbicara dengan anak yang di bawah usia kita, maka kita harus lebih lemah lembut tutur katanya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada tata krama berpenampilan. Nih, yang pertama, cara menggunakan pakaian. Di setiap sekolah pasti memiliki aturannya kan ya, kalau pakai seragam harus dimasukkan pakai dasi, sabuk, sabuknya pun ya harus warna hitam ya, nggak warna-warni gitu. Nah, pada waktu olahraga pun pakaiannya harus tepat, pakaian olahraga gitu. Dan menggunakan pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Ya misalnya kita pergi ke pengajian nih, pakaian yang harus digunakan ya pakaian muslim atau yang menutup aurat. Nah, yang kedua, cara berjalan bersama. Di sini laki-laki, contohnya nih laki-laki harus melindungi wanita, itu sudah pasti kan ya. Nah, yang kedua, kalau ada dua wanita dan satu pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas ya, supaya setidaknya kita terjaga gitu. Nah, yang ketiga, kalau ada dua pria dan satu wanita, wanita berada atau diam di tengah-tengahnya gitu, supaya kita itu merasa terlindungi gitu kan, di sisi itu ada yang melindungi. Nah, kemudian selanjutnya ada tata cara makan. Yang pertama, ciciplah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Misalnya gini, ketika makan jangan sambil ngobrol, dan suara sekecil apapun dari gesekan sendok dan piring itu eh, se sebisanya atau sebaiknya jangan ada suara gitu. Nah, yang kedua itu jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut. Nah, karena jika ditutup makanan yang ada di mulut kita itu akan tersembur gitu, dan mengotori benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan juga apabila kita batuk terus ditutup itu menghindari penyebaran virus juga kan ya. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum makan. Sudah menjadi kewajiban sebelum makan, umat Islam terlebih dahulu berdoa supaya menjadi berkah dan berpahala. Nah, kemudian ada tata cara menggunakan fasilitas umum. Yang pertama itu buang sampah pada tempatnya. Sudah menjadi kewajiban warga Indonesia kan untuk membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan terlihat indah dan bersih dan juga sehat. Nah, yang kedua, jagalah kebersihan baik dalam kelas maupun di sekitar halaman. Itu tentu sudah pasti ya, itu kewajiban kita. Nah, yang ketiga itu taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Yang keempat, sopan berkendara di jalan. Intinya gini, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan kebut-kebutan, apalagi ugal-ugalan ya. Nah, pembahasan yang terakhir ini mengenai kebiasaan merokok.
Sebaiknya dan seharusnya setiap tempat memiliki area smokingnya, karena tidak semua orang menyukai terhadap asap rokok. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan. Eh, Tutup saja dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.